Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga yang ke-10. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 10. Di bawah perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan memakan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Demikian doakan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hari kedua terakhir menuju tahun baru 2026. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kita mendapatkan banyak refleksi. Yang pertama adalah refleksi tentang kehidupan dari bangsa Israel yang diingatkan oleh Allah bahwa segala sesuatu yang dicapainya, yang telah didapatkannya, itu bukan hanya karena kehebatannya, melainkan itu semua atas berkat dan karunia daripada Tuhan. Tentang makanan, tentang kehidupan, tentang pakaian, dan tentang seluruh yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel.
itu sebagai peringatan bagi bangsa Israel bahwa mereka hidup bukan dari itu saja, tetapi hidup menurut apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan mereka 40 tahun perjalanan menuju Kanaan? Bab Mama, ini jalan menuju Kanaan ini sebenarnya dekat kalau Bab Mama mau lihat dari peta Alkitab. Tetapi Tuhan membuat dong itu memutar sampai 40 tahun lamanya untuk sampai di Kanaan, sampai di tanah yang dijanjikan Allah, untuk membuat mereka menjadi orang yang rendah hati, orang yang tidak angkuh, orang yang tidak bermegah atas diri mereka. Bayangkan Bapak Mama, kita tahu bahwa sejak awal bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang dijanjikan berbagai hal. Bahkan di dalam bacaan ini pun Tuhan menyampaikan bagaimana itu kondisi negeri yang akan sampai ketika dong taat akan firman Tuhan dan tidak berfokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya, tidak bermegah terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya, tetapi merefleksikan bahwa sampai detik ini semua atas kasih dan penyertaan Tuhan. Refleksi yang menyentuh ini mengajarkan kita untuk mengerti bahwa kerendahan hati kita membuat kita dapat mengerti segala proses yang Tuhan percayakan selama 1 tahun ini di dalam kehidupan kita. Bukan hanya soal pencapaian karena kotong mendapati kedudukan yang lebih tinggi dari sebelumnya, bukan soal pencapaian karena kotong punya keluarga yang baru, keluarga yang berbeda dari orang-orang yang sebelumnya, dari orang-orang yang terus kotong banding-bandingkan ketika kehidupan, bukan karena pakaian yang baru, bukan karena makanan yang berlimpah, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mengakui bahwa segala proses yang kotong sampai di titik ini, di tahun yang akan berganti ini, itu semua atas penyertaan Tuhan. Itu semua atas kasih dan penyertaan Tuhan. Maka mari kita menapaki tahun yang baru ini dengan penuh rasa kerendahan hati, membiarkan Tuhan berproses dalam kehidupan kita dan menjalankan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan tanpa ada kemunafikan yang baru. Mari kita menyembuhkan ketemu pun diri untuk ketong bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua, selamat menikmati hari-hari penghujung menutup tahun 2025. Tuhan senantiasa menolong kita semua.